dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Ya, baik. Saya mulai. Untuk materi hari ini adalah materi kedua. Untuk yang kemarin adalah pengantar sistem imun. Untuk yang materi hari ini adalah tentang sistem imunitas alami. Nah, subjeknya di pertemuan hari ini tentang istilah-istilah imunologi. Untuk mengingatkan yang kemarin, kita review lagi, terus sistem imunitas, kemudian komponen sistem imunitas bawaan atau imunitas innate, imunitas alami, sama ya, sinonim kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian ada sel penyaji antigen. Kemudian untuk pengantarnya, istilah-istilah imunologi. Yang pertama, imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun, termasuk respon terhadap mikroba patogen atau antigen, dan kerusakan jaringan, serta peranannya pada penyakit. Imunitas merupakan pertahanan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan sistem imun adalah kumpulan sel-sel, jaringan, dan molekul-molekul yang berperan dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Fungsi utama dari sistem imun adalah mencegah serta membasmi infeksi. Ini review yang materi kemarin ya. Selanjutnya, ini untuk antigen. Antigen adalah zat apapun yang mampu membangkitkan sistem imun tubuh. Contoh dari antigen itu bisa dari virus, dari bakteri, atau dari protein-protein yang bisa memunculkan respon imun. Kemudian ada antibodi. Antibodi adalah protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Nah, bentuknya seperti ini, mirip dengan huruf Y memang bentuknya. Kemudian sitokin. Sitokin adalah protein kecil yang penting dalam persinyalan sel. Ini gambaran dari sitokin. Terus ada reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Reseptor ini ada di bagian luar dari sel-sel imun. Ini contoh dari reseptor. Ilustrasi imunitas. Nah, ini ilustrasi dari sistem imun itu bagaikan tentara di tubuh kita. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali, terus tugasnya juga macam-macam. Nah, untuk yang pertama ini sistem imunitas. Sistem imunitas seperti yang kemarin sudah kita singgung juga, ada sistem imunitas bawaan atau alami atau innate, dan sistem imunitas yang didapat atau spesifik atau adaptif. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sistem imunitas bawaan atau sistem imunitas alami atau innate. Sistem imunitas bawaan itu selalu ada pada individu normal dan merupakan bawaan sejak lahir. Sistem imunitas bawaan ini berperan sebagai pertahanan pertama dalam melawan mikroba, patogen, atau antigen yang masuk ke dalam tubuh.
Sistem imunitas bawaan bersifat tidak spesifik, memiliki respon yang cepat dan tidak tergantung pada paparan antigen sebelumnya. Sistem imunitas innate itu berperan dalam menstimulasi sistem imunitas adaptif. Sedangkan sistem imunitas adaptif itu respon spesifik terhadap antigen tertentu dan lebih efektif untuk melawan infeksi. Distimulasi oleh sistem imunitas bawaan. Kemudian dia dibagi jadi dua jenis imunitas, yaitu imunitas seluler, di mana yang berperan nanti adalah sel T, dan imunitas humoral, yang berperan adalah sel atau limfosit B. Sistem imunitas adaptif itu memiliki respon yang lambat, lebih dari 1 sampai 2 minggu. Akan tetapi, sistem imunitas ini memiliki sel memori yang dapat mengingat mikroba patogen yang pernah masuk, sehingga responnya akan lebih efektif. Yang kemarin kita bahas juga kan ada yang itu respon primer, respon sekunder itu yang kemarin itu kan. Nah, ini adalah komponen-komponen sistem imunitas bawaan dan adaptif. Ini, yang ini adalah innate immunity atau imunitas bawaan. Di sini ada dendritic cell, ada sel mass, ada makrofag, ada NK cell, ada protein komplement, neutrophil, eosinofil, basofil. Kemudian ada yang adaptive immunity, itu terdiri dari sel B atau limfosit B dan sel T. Di mana sel T itu ada dua macam, T sel yang CD4+ dan T sel yang CD8+, di mana nanti yang T sel CD4+ dia adalah T sel T helper, kalau yang CD8+ dia adalah sel T sitotoksik. Untuk yang ini nanti akan kita bahas sendiri di sistem imunitas adaptif. Mekanisme utama dari imunitas bawaan dan adaptif, untuk yang innate immunity, dia itu berlangsung 0 sampai 12 jam setelah terjadinya paparan antigen. Yang berperan itu tadi ada dendritik, ada fagosit, ada sel mass, ada sistem komplement, ada natural killer cell, ada ELC. Kemudian kalau yang adaptive immunity itu ada sel limfosit B dan limfosit T. Kalau yang limfosit B dia akan menghasilkan antibodi, kalau yang limfosit T dia akan menghasilkan atau dia akan berdiferensiasi menjadi sel T effector. Untuk yang imunitas adaptif dia itu berlangsung lebih dari 12 jam, jadi hitungan hari 12 sampai sekian hari. Komponen dari imunitas bawaan. Ada yang berupa sel, ada yang berupa non-sel. Kalau yang non-sel itu termasuk sistem komplement dan sitokin. Komponen sel imunitas bawaan. Komponen sel imunitas bawaan itu terdiri dari sel epitel atau barier epitelial, kemudian ada sel penjaga di jaringan berupa makrofag, dendritik, sel mass, terus ada sel fagosit, yaitu neutrofil, monosit, atau makrofag, kemudian sel limfoid alami termasuk sel natural killer, terus ada limfosit dengan keragaman yang terbatas. Di sini ada sel NKT, sel B1, sel B zona marginal. Nah, ini adalah diferensiasi dari sel. Jadi sel itu berasal dari satu induk yang sama, namanya ini hemositoblast. Nah, dia adalah multipotential hematopoietic stem cell. Jadi semuanya, semua sel darah itu asalnya dari sini, dari hemositoblast. Kemudian dia akan mengalami pembelahan atau mengalami diferensiasi menjadi common myeloid progenitor dan common lymphoid progenitor, di mana yang common myeloid progenitor dia akan membentuk trombosit, eritrosit, sel mass, terus ini ada basofil, neutrofil, eosinofil, sama monosit. Untuk prosesnya ini yang proses menghasilkan trombosit itu nama prosesnya adalah trombopoiesis. Jadinya dari common myeloid progenitor dia akan menjadi megakaryoblast, kemudian promegakaryosit, kemudian megakaryosit, kemudian dia menjadi trombosit atau platelet. Proses ini namanya proses pembentukan trombosit atau trombopoiesis. Kalau yang sebelahnya ini adalah eritropoiesis, yaitu proses pembentukan sel-sel darah merah atau eritrosit.
Jadi dari common myeloid progenitor kemudian membentuk proerythroblast atau pronomoblast, kemudian membentuk basophilic erythroblast, lalu membentuk polychromatic erythroblast, selanjutnya normoblast atau orthochromatic erythroblast, kemudian ini polychromatic erythrocyte atau retikulosit, kemudian dia akan menjadi eritrosit. Nah, kalau yang ini dari common myeloid progenitor, dia akan membentuk myeloblast, di mana myeloblast nanti akan berdiferensiasi jadi ini B promyelosit, N promyelosit, E promyelosit, dan monoblast. Kemudian masing-masing akan berdiferensiasi menjadi basofil, neutrofil, eosinofil. Nah, ketiga proses pembentukan ini itu namanya adalah granulopoiesis. Kalau yang pembentukan monosit itu namanya adalah monositopoiesis. Nanti monosit itu akan berdiferensiasi lagi jadi makrofag dan myeloid dendritic cell. Kalau yang common lymphoid progenitor, dia akan membentuk lymphoblast, di mana lymphoblast nanti akan membentuk prolimfosit, kemudian dia akan membentuk small lymphocyte dan natural killer cell. Untuk yang small lymphocyte itu nanti dia akan berdiferensiasi menjadi limfosit B dan limfosit T. Untuk limfosit B nanti dia akan berdiferensiasi lagi menjadi plasma cell untuk menghasilkan antibodi. Nah, selain dia menghasilkan lymphoblast, dia juga menghasilkan lymphoid dendritic cell. Jadi kalau yang ini, yang proses ini itu letaknya sudah di darah ya kan. Kalau trombosit, eritrosit, basofil, neutrofil, eosinofil, monosit itu kan letaknya di darah. Kalau seperti sel mas, makrofag, sel dendritik, plasma sel itu letaknya di jaringan. Untuk proses diferensiasi ini letaknya di bone marrow atau di sumsum tulang. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, diferensiasi sel dan faktor pertumbuhan. Pada intinya sama ini. Ini contoh diferensiasi dari sel dendritik. Ini dia itu berasal dari myeloid prekursor. Contohnya adalah CD314 sebagai progenitor sel. Kemudian dia akan menghasilkan berdiferensiasi menjadi monosit CD14+, dan kemudian ini menjadi immature DC atau dendritic cell CD14. Setelah itu, yang ini kan immature, dia belum dewasa. Kemudian ini ada proses pematangan, dan ini terjadi pematangan dari dendritic cell. Jadi yang ini adalah dendritic cell yang sudah dewasa, dia sudah bisa untuk menjadi sistem imun, sudah bisa bekerja. Nah ini, dia mengandung CD14 dan CD83+. Jadi kalau yang monosit ini dia belum bisa mengenali, ini gambarannya. Dia belum bisa mengenali apa sih interleukin 4 itu apa, GM-CSF itu apa, dia belum kenal. Terus ini mulai immature, nih mulai terjadi perubahan di dalam dirinya. Kemudian yang mature ini dia sudah berubah seperti ini. Dia sudah bisa mengenali lingkungannya, dia sudah bisa mengenal antigen dan lain-lain. Begitu. Kemudian ada barier epitelial. Barier epitelial merupakan lapisan yang memisahkan bagian dalam tubuh dan dunia luar dan sebagai pelindung pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi. Barier epitelial itu ketika patogen melintasi pembatas epitelial dengan mengikatkan diri pada molekul yang terdapat di permukaan epitel bagian dalam atau membuat suatu infeksi dengan terlebih dahulu menempel pada lapisan permukaan atau membentuk sebuah koloni. Barier epitelial ini mengandung keratin pada permukaan kulit dan mukus yang disekresikan oleh sel epitel mukosa yang berfungsi untuk mencegah mikroba untuk kontak dan menginfeksi epitel tersebut.
Sel epitel juga menghasilkan peptida antibiotik, defensin, dan katelisidin yang membunuh bakteri dan memberikan barier kimia terhadap infeksi. Barier epitelial mengandung limfosit intraepitelial yang mengenali lipid dan struktur lainnya dari mikroba. Nah, ini adalah struktur dari barier epitelial. Ini adalah penampang gambaran dari mikroskop ya, untuk skemanya seperti ini. Jadi barier epitelial itu dia juga memiliki fungsi untuk pertahanan tubuh kita. Seperti itu. Ini yang bentuknya lekuk-lekuk ini, barier epitelial. Nah, di sini ada caderin, terus ada beta katenin, alfa katenin, dan lain-lain di dalamnya sel-sel epitel ini. Nah, ini untuk fungsi dari barier epitelial, dia fungsinya untuk ini, physical barrier to infection, jadi dia merupakan barrier fisika atau fisik barrier itu mencegah terjadinya infeksi. Kemudian selain itu, dia juga bisa membunuh mikroba dengan memproduksi antibodi secara lokal. Nah, di situ tadi sudah diceritakan kalau dia itu mengandung defensin dan katelisidin. Kemudian selain itu, dia juga membunuh mikroba dan sel-sel yang terinfeksi menggunakan limfosit intraepitelial. Selanjutnya makrofag. Nah, makrofag adalah sel fagosit yang terpenting dalam sistem imun yang berasal dari sel monosit dewasa yang menetap di jaringan. Makrofag dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu makrofag M1 yang berfungsi untuk proinflamasi dan makrofag M2 yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Makrofag memiliki beberapa peran penting dalam pertahanan tubuh. Yang pertama, dia memakan dan menghancurkan mikroba patogen. Yang kedua, dia membersihkan jaringan mati dan mengawali proses penyembuhan jaringan. Yang ketiga, dia bisa memproduksi sitokin yang akan mencetuskan dan meregulasi inflamasi atau peradangan. Ini adalah morfologi makrofag jika diamati di bawah mikroskop seperti ini morfologinya. Dia memiliki inti yang besar. Ini yang warnanya ungu tua di dalam itu adalah intinya, inti selnya. Nah, ini adalah maturasi dari makrofag. Jadi ini berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Yang di atas itu adalah pematangan atau maturasi makrofag pada orang dewasa. Kalau yang bawah itu adalah pematangan dari fetus atau janin. Kalau pada orang dewasa itu berasal dari bone marrow. Jadi makrofag itu berasal dari bone marrow atau sumsum tulang, di mana di bone marrow itu ada hematopoietic stem cell yang di awal tadi. Kemudian hematopoietic stem cell akan diferensiasi menjadi monosit atau dendritic cell precursor, kemudian dia akan menjadi monosit yang beredar di darah, lalu dia akan masuk ke jaringan dalam bentuk makrofag. Kemudian dia akan mengalami aktivasi menjadi activated makrofag atau makrofag yang teraktivasi. Kalau pada janin, ini dia itu berasal dari yolk sac dan liver. Jadi hematopoietic stem cell-nya itu berasal dari yolk sac dan livernya, bukan dari bone marrow. Dan bone marrow, jadi ada dua ya. Berasal dari yolk sac dan liver dan bone marrow. Kalau yang ini, kalau yang gambar atas itu yolk sac dan liver, kalau yang bawah ini dari bone marrow. Nah, kedua-duanya hematopoietic stem cell dari keduanya ini dia akan menjadi makrofag prekursor, kemudian dia akan menjadi darah dan mengalami diferensiasi ke dalam jaringan. Ketika dia letaknya ada di otak, dia namanya adalah microglial cell. Kalau letak makrofagnya ada di liver atau hati, dia namanya adalah sel-sel Kupffer. Kalau letaknya di paru-paru, namanya adalah alveolar makrofag. Kalau yang di spleen atau di limpa, itu namanya adalah sinusoidal makrofag. Jadi kalau pada janin, ini pembentukannya seperti ini untuk maturasinya. Jadi dia itu langsung ke jaringan-jaringannya. Kalau yang
orang dewasa seperti kita itu dari sumsum tulang gitu. Tipe-tipe makrofag. Tipe-tipe makrofag ada M1 dan M2. Kalau yang M1 itu sitokinnya adalah TNF alfa, interleukin 17A, dan sifatnya adalah untuk proinflamasi. Dia mendukung terjadinya inflamasi. Sedangkan yang M2 itu dia antiinflamasi. Dia akan menekan terjadinya inflamasi. Untuk sitokin yang terlibat adalah interleukin 4, interleukin 13. Perbedaan fungsi makrofag. Nah, ini ada interleukin 4, terus ada komplement C1Q. Nah, ini dia akan berfungsi sebagai M2, resolving. Dia berfungsi sebagai antiinflamasi. Kalau yang ini, itu dia ada EFN gamma, PAMS, ada komplement C3A, C5A. Ini dia M1, fungsinya untuk inflamasi. Ini adalah proses fagositosis oleh makrofag. Proses fagositosis makrofag itu dimulai di sini. Jadi mikroba itu akan berikatan dengan reseptor fagosit. Nah, di sini ketika dia sudah terjadi ikatan, maka dia akan membuka membran fagosit. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, di dalam sel sendiri itu ada yang namanya lisosom. Nah, setelah mikrobanya tadi itu masuk ke dalam sel, nah dia akan bertemu dengan lisosom ini. Nah, lisosom dan fagosom, ini namanya fagosom. Fagosom itu yang di dalamnya ada mikroba itu tadi, yang asalnya dari membran tadi. Nah, fagosom dan lisosom itu dia akan melakukan fusi. Melakukan fusi namanya nanti adalah fagolisosom. Nah, lisosom sendiri itu di dalamnya terdapat enzim-enzim. Enzim-enzim inilah yang digunakan untuk membunuh si mikroba yang ada di dalam fagosom tadi. Jadi prosesnya di fagolisosom ini, gabungan dari fagosom dan lisosom. Nah, di sini. Jadi nanti dia akan membunuh mikroba dengan bantuan NO dan lisosomal enzim yang ada di lisosom tadi. Ini videonya, mohon maaf videonya trouble ya. Untuk proses fagositosis makrofag yang tadi sudah saya jelaskan tadi, itu hanya video saja. Selanjutnya untuk sel dendritik. Sel dendritik merupakan monosit yang terdiferensiasi oleh stimulasi GM-CSF dan interleukin 4 yang memiliki bentuk menyerupai dendrit pada neuron, tapi beda ya, tidak sama. Sel dendritik memproduksi banyak sitokin dengan dua fungsi utama, yaitu mengawal inflamasi dan merangsang respon imun adaptif. Sel dendritik ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sel penyaji antigen ke sel T, di mana menyajikan sel ini sebagai suatu jembatan penting antara imunitas bawaan dan adaptif. Jadi sel dendritik ini fungsinya sebagai APC atau antigen presenting cell. Karena kalau sel T itu kan tidak bisa langsung mengenali mikroba, dia butuh mak comblang dulu. Lah mak comblangnya ini ya sel dendritik ini. Beda sama yang sel B itu langsung bisa mengenali mikroba. Kalau sel T tidak, dia butuh mak comblang dulu. Nah, kembali lagi, sel dendritik itu memiliki banyak nama sesuai dengan organ yang ditempatinya. Contohnya jika di organ kulit, sel ini dikenal sebagai sel Langerhans. Nah, ini adalah morfologi dari sel dendritik. Ini sel dendritik yang ada di skin, yang di kulit. Sedangkan ini yang di kelenjar limfa. Bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari sel-sel dendritik. Dia kayak punya duri-duri gitu kalau diamati di bawah mikroskop. Ini adalah maturasi dari sel dendritik. Untuk sel dendritik ini di bone marrow, dia berasal dari sel yang sama, yaitu hematopoietic stem cell. Kemudian dia berdiferensiasi menjadi monosit atau dendritic cell precursor. Kemudian dia akan menjadi common dendritic cell precursor, lalu dia akan membentuk preklasikal dendritic cell yang
akan masuk ke dalam jaringan menjadi classical DC atau classical dendritic cell. Lalu yang ini itu dia akan untuk plasma cytoidendritic cell yang akan berubah menjadi plasma cytoidendritic cell ketika dia di jaringan. Lalu juga ini ada monosit. Dia sebagai inflammatory dendritic cell. Nah, selain di bone marrow, ketika di fetal atau di janin, itu dia berasal dari yolk sac dan liver. Nah, ini sama hematopoietic stem cell, kemudian ada embryonic tissue precursor, lalu diedarkan ke darah, kemudian dia akan beredar di jaringan, contohnya di jaringan kulit, dan sebutannya adalah sel-sel Langerhans. Jadi namanya itu beda. Kalau yang di janin itu ya sama kayak yang makrofag tadi kan, yang di otak namanya apa, yang di limpa namanya apa, gitu kan beda-beda. Kalau sel dendritik juga gitu, yang di kulit namanya sel-sel Langerhans. Nah, ini adalah proses penangkapan dan penyajian antigen oleh sel dendritik. Ini adalah di kulit. Jadi antigen akan ditangkap oleh sel dendritik, kemudian akan terjadi aktivasi dari sel-sel dendritik. Kemudian sel dendritik yang telah mengalami aktivasi, dia akan mengalami migrasi melalui pembuluh limfa. Dan ini di sini. Kemudian dia akan mengalami activated DC akan mempresentasikan antigen pada sel T yang naif. Sel T yang naif yang seperti kemarin sudah saya sebutkan, sel T yang naif adalah sel T yang sama sekali belum pernah terpapar oleh antigen. Sel T naif itu gitu. Selanjutnya ada sel MAS. Sel MAS merupakan sel yang berasal dari sumsum tulang dengan granula sitoplasma yang banyak. Dapat ditemukan di kulit dan epitel mukosa. Sel MAS dapat diaktifkan oleh produk mikroba yang terikat TLR atau mikroorganisme khusus yang tergantung antibodi. Granula sel MAS mengandung amin vasoaktif seperti histamin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Selain itu juga mengandung enzim proteolitik yang dapat membunuh bakteri dan menetralkan toksin mikroba inaktif. Sel MAS dapat mensintesis mediator lipid, contohnya prostaglandin dan sitokin yang menstimulasi inflamasi. Sitokin yang menstimulasi inflamasi itu contohnya seperti interleukin 1 beta, interleukin 4, dan lain-lain. Untuk produk sel MAS itu memberikan pertahanan terhadap cacing dan patogen lain dan bertanggung jawab terhadap gejala penyakit alergi. Ini adalah morfologi dari sel MAS. Bentuknya seperti ini. Peranan sel MAS pada reaksi hipersensitivitas. Ketika terjadi hipersensitivitas, maka yang berperan jadi antigen adalah alergen atau zat yang membuat alergi. Nah, alergen itu ini dia akan ditangkap oleh sel-sel epitel, kemudian dia akan masuk, kemudian terjadilah aktivasi dari TH2 dan IgE. Ini kemudian dia akan memproduksi IgE yang disekresikan oleh sel B atau limfosit B. Nah, ini adalah imunoglobulin E. Kemudian dia akan melakukan ikatan IgE dengan FCR. FCRI. Nah, kemudian dia akan melakukan repeat exposure to alergen. Lalu dia akan mengalami aktivasi dari sel MAS untuk merilis atau mengeluarkan mediator. Nah, mediatornya itu ada dua macam, ada vasoaktif amin vasoaktif amin dan lipid mediator sama sitokin. Untuk yang vasoaktif amin, lipid mediator itu dia immediate hypersensitivity reaction. Kalau yang sitokin, dia itu late phase reaction. Dia itu bekerjanya 2-8 jam setelah terjadinya pengulangan dari paparan alergen. Kemudian ada neutrofil. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang paling banyak dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi.
Neutrofil merupakan tipe sel pertama yang memberikan respon terhadap kebanyakan infeksi, khususnya infeksi bakteri dan jamur, dan merupakan sel yang dominan saat terjadinya inflamasi akut. Sel neutrofil akan menelan mikroba dalam darah dan dengan cepat memasuki jaringan pada lokasi infeksi. Ini adalah morfologi dari neutrofil. Ini, yang ini. Kalau yang di sekitarnya ini adalah sel-sel darah merah. Kalau yang neutrofilnya yang ini, intinya terwarnai, bentuknya seperti granul-granul. Ini adalah gambaran migrasi neutrofil ke jaringan. Migrasi neutrofil dari jaringan. Jadi di sini ada leukosit, kemudian ini ada kemokin, kemudian dia melakukan rolling. Nah, ketika dia rolling, ini dia akan terjadi aktivasi integrin dengan menggunakan kemokin ini tadi. Kemudian dia akan melakukan ini stable adhesion. Jadi dia akan melakukan penempelan. Nah, ini terjadinya di aliran darah. Setelah itu dia akan mengalami migrasi ke endotelium. Selanjutnya ada sel NK atau natural killer. Sel NK merupakan sel turunan limfosit yang mempunyai andil sangat besar dalam sistem imunitas bawaan. Sel ini dapat mengenali sel yang terinfeksi dan yang mengalami stres. Sel ini akan memberikan respon dengan membunuh sel-sel tersebut dan mensekresikan sitokin untuk mengaktifkan makrofag. Ini adalah morfologi dari sel natural killer. Ini fungsi dari sel natural killer. Yang pertama, dia akan langsung membunuh sel yang terinfeksi. Ini yang gambar yang A. Jadi dia tidak hanya membunuh mikrobanya saja. Kalau yang makrofag itu kan yang dibunuh mikrobanya saja ya, yang tadi melalui fagulisosom tadi. Kalau yang sel NK, dia itu langsung membunuh sel yang terinfeksi. Kalau yang B, ini dia membunuh secara fagositosis mikroba yang masuk ke dalam sel. Jadi dia bekerja sama dengan makrofag. Nih, makrofag with phagocytous microbes. Jadi ini makrofag yang di dalamnya dia sudah ada mikroba. Nah, ini dibantu oleh natural killer dengan bantuan EFN gamma. Komponen non-sel, jadi yang tadi itu komponen yang sel. Kalau yang ini komponen non-sel dari imunitas bawaan. Komponen non-sel dari imunitas bawaan itu ada sistem komplement dan sitokin. Untuk yang sistem komplement ini, sistem komplement merupakan kumpulan dari protein terkait membran atau membran associated proteins dan protein dalam darah yang penting dalam pertahanan terhadap mikroba patogen. Banyak protein komplement merupakan enzim proteolitik dan aktivasi komplement melibatkan rangkaian aktivitas enzim ini. Sistem komplement memberikan 3 fungsi dalam pertahanan tubuh, yaitu opsonisasi, fagositosis, inflamasi, dan lysis sel. Kaskade dari komplement itu dapat diaktifasi oleh 1 dari 3 jalur. Ada jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur lektin. Nah, ini adalah jalur aktivasi komplement. Jadi jalur aktivasi komplement ini ada jalur alternatif, ada jalur klasik, ada jalur lektin. Aktivasi sistem komplement untuk tahap-tahap awal itu diinisiasi oleh 3 jalur yang berbeda yang semuanya mengarah pada produksi C3B. Produksi dari C3B. Nah, C3B ini adalah tahap awal. Kemudian C3B tersebut akan menginisiasi tahap akhir dari aktivasi komplement. Kemudian dia akan memuncak dalam terbentuknya suatu kompleks multiprotein yang disebut dengan MAC atau Membrane Attack Complex. Kemudian suatu saluran atau channel yang terbentuk dari molekul C9, ini MAC itu ini ya, Membrane Attack Complex-nya. Nah ini, kemudian ini terbentuk, jadi ini, channel ini atau saluran ini itu terbentuk dari molekul C9 ini.
yang terpolimerasi dan menyebabkan lisisnya mikroba. Peptida hasil sampingan yang dilepaskan selama aktivasi komplement adalah pencetus keradangan dari C3A dan C5A. Ini adalah jalur dari aktivasi komplement. Jadi dia membuat lubang-lubang dari mikroba. Nanti akhirnya mikroba tersebut akan lisis. Akhirnya kan mati mikrobanya. Seperti itu. Kemudian ada sitokin. Sitokin merupakan protein terlarut yang memerantarai reaksi imun dan inflamasi yang bertanggung jawab dalam komunikasi antar sel. Sitokin dihasilkan sebagai respon terhadap mikroba patogen oleh sel dendritik, makrofag, sel mas, dan sel-sel yang lain. Contoh dari sitokin ada interleukin 1 atau biasa disingkat IL-1 atau IL-1, terus ada TNF-alfa atau tumor necrosis alpha, lalu ada interferon gamma atau IFN gamma. Sitokin-sitokin ini memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda terhadap sel yang menerimanya. Ini adalah produksi sitokin dan fungsinya. Di sini ada sel mas, sel dendritik, dan makrofag. Ini adalah sumber dari mediator. Mediator di sini yang dimaksudkan adalah histamin, sitokin, dan prostaglandin. Nah, nanti mediator-mediator ini dia akan masuk ke dalam saluran pembuluh darah, kemudian dia akan mengeliminasi dari mikroba seperti ini. Nah, selain itu dia juga bekerja sama dengan polimorfonuklear leukosit dan fungsinya ini ya untuk mengeliminasi mikroba. Selain itu, yang masuk ke dalam ini tadi, dia juga bekerja sama dengan monosit dan makrofag. Untuk yang ini adalah komplement, dia adalah mediator dari inflamasi. Selain itu, dia fungsinya juga sama, eliminasi dari mikroba. Kan pada intinya memang ini fungsinya untuk eliminasi mikroba. Kemudian ada reseptor. Reseptor merupakan molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel dan sebagai sensor yang dapat mendeteksi mikroba. Reseptor sistem imun diekspresikan pada sel fagosit, sel dendritik, dan banyak tipe sel lainnya. Reseptor-reseptor tersebut ada pada permukaan sel sebagai sensor reseptor dan mengenali pumps dan dumps. Contoh dari reseptor sistem imunitas bawaan itu ada TLR atau toll-like receptor, ada NLR atau no-like receptor, ada RLR atau Rich-like receptor. Ini lokasi reseptor dan sistem imunitas dari sistem imunitas bawaan. Nah, untuk yang TLR itu dia letaknya ada di ekstraseluler. Selain di ekstraseluler, dia juga ada di endosoma di dalam sini. Untuk yang NLR dan RLR itu dia letaknya di sitosul. Kalau yang TLR itu fungsinya dia akan mengenali dari dinding sel dari bakteri. Kalau yang untuk NLR dia juga mengenali dari dinding sel bakteri. Kalau yang RLR dia akan mengenali viral RNA atau virus RNA. Kalau yang di sini itu dia yang di endosoma dia akan nucleic acid amniested mikroba di sini. Kemudian ini ada komunikasi sel. Komunikasi sel melibatkan pesan atau sinyal kimia yang berupa molekul atau ligan, contohnya sitokin, yang akan ditangkap oleh sel target melalui reseptor yang spesifik. Tujuan dari komunikasi sel adalah untuk koordinasi antar sel sehingga setiap sel dapat menjalankan fungsinya dan dapat bekerja sama dengan baik. Jadi sel itu juga berkomunikasi. Jenis-jenis komunikasi sel ada autokrin atau komunikasi diri sendiri, ada parakrin atau komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat. Lalu ada endokrin, itu komunikasi antar sel dalam jarak yang jauh. Contoh mekanisme komunikasi autokrin.
Di sini ada antigen recognition oleh APC. Nah, kemudian ini adalah sekresi dari sitokin dan ekspresi dari reseptor sitokin. Ini dari naif. Jadi APC dia mempresentasikan antigen kepada sel T naif, bisa CD4+ atau CD8+ nanti jadinya. Kemudian dia akan mengalami aktivasi, kemudian di sini akan merilis interleukin 2, kemudian dia akan mengalami proliferasi atau pembelahan terus-menerus. Setelah itu dia akan mengalami diferensiasi. Jadi kalau di sini kan belum tahu dia bakalnya CD4 atau CD8. Nah, setelah diferensiasi, dia bisa berdiferensiasi ini menjadi efektor T cell atau CD4 atau T helper sama yang memori T cell. Nah, untuk proses yang ini itu terjadi pada organ-organ limfoid, kalau yang ini ada di jaringan. Kalau yang CD4 itu fungsinya untuk aktivasi makrofag. Kalau yang CD8 itu dia akan membunuh target sel yang telah terinfeksi dengan cara aktivasi dari makrofag. Contoh mekanisme komunikasi parakrin ini adalah pemusnahan mikroba fagosit dengan bantuan dari natural killer cell. Ini kan sel NK yang ini adalah makrofag di mana dalamnya terdapat mikroba-mikroba. Selanjutnya adalah contoh mekanisme komunikasi endokrin. Nah, ini activation of dendritic cell, makrofag, dan NK cell. Ini mikroba dikenali oleh dendritic cell dan makrofag, kemudian dia akan menghasilkan TNF atau tumor necrosis factor, interleukin 1 dan kemokin, kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah bersama dengan neutrofil, kemudian terjadilah inflamasi. Jadi inflamasi itu adalah contoh dari mekanisme komunikasi secara endokrin. Kemudian ada sel penyaji antigen atau antigen presenting cell atau disingkat APC atau APC. APC merupakan sel-sel yang menyajikan antigen kepada sel limfosit T, CD4 atau CD8 sehingga menjadi jembatan antara imunitas bawaan dengan imunitas adaptif. Sel-sel APC profesional antara lain sel dendritik, makrofag, dan sel B. APC ini yang mak comblangnya tadi. Sel-sel APC menyajikan antigen kepada sel dengan memproses antigen menjadi fragmen peptida dan kemudian menampilkan peptida pada molekul MHC kelas 1 atau kelas 2 di membran mereka. MHC1 itu dia akan menangkap antigen intraseluler, contohnya virus. Kalau yang MHC2 dia akan mengenali antigen ekstraseluler, contohnya bakteri. MHC1 ditujukan untuk sel T yang CD8 atau sel T yang sitotoksik. Kalau yang MHC2 itu ditujukan untuk sel T CD4 atau sel T helper. Ini adalah proses penangkapan dan penyajian antigen oleh sel dendritik sebagai APC. Nah, nanti sepertinya ada bab sendiri ya untuk APC ini. Nah, ini secara garis besarnya saja. Nah, ini ketika di skin atau di kulit, antigen itu dikenali oleh sel dendritik, kemudian dia akan mengalami aktivasi. Setelah itu dia akan mengalami migrasi ke pembuluh limfa. Kemudian dia akan mempresentasikan antigen tersebut ke T-sel yang naif. Nah, setelah dipresentasikan, maka dia akan ke sini. Dia akan bekerja sama dengan reseptor-reseptor ini. Ada B7, ada CD28. Kemudian dia akan mengalami proliferasi dan diferensiasi. Untuk kesimpulannya, sistem imunitas bawaan berperan sebagai pertahanan pertama dalam melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh dan berperan dalam menstimulasi sistem imunitas adaptif. Sistem imunitas bawaan atau innate memiliki respon yang cepat terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh tetapi bersifat tidak spesifik.
Komponen sistem imunitas bawaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu komponen sel dan komponen non-sel. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk presentasi dari saya. Silahkan apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Apakah ada yang ditanyakan untuk materi kita hari ini tentang sistem imunitas alami atau innate? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau untuk yang APC itu nanti kita akan bahas di bab sendiri, karena untuk penjelasannya juga cukup panjang, karena nanti kita akan membahas tentang MHC1, MHC2, seperti itu. Untuk pertemuan ketiga ya nanti. Pertemuan ketiga itu membahas tentang penangkapan dan presentasi antigen ke limfosit. Nah, itu nanti akan membahas tentang APC. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri ya kalau begitu. Baik. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kedua hari ini tentang materi sistem imunitas alami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Atau mungkin nanti setelah ini rekamannya di-share, atau mungkin setelah dipelajari lagi, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kita ya, di grup diskusi kita, nanti akan saya respon di grup tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.